Halo, ketemu lagi dalam pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan masuk pada materi baru. Materinya adalah tentang modeler laboratorium. Jadi ini materi kita. Modeler laboratorium. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi mengenai modeler laboratorium, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan modeler yang ada di dalam laboratorium. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini. Ya, kita lihat apa itu modeler. Sudah familiar sih dengan teman-teman kata modeler. Jadi fasilitas modeler itu adalah peralatan mebel seperti meja, kursi, lemari, rak, dan sebagainya. Jadi ini ya, meja, kursi, lemari, rak, dan sebagainya yang ada di dalam laboratorium dan fungsinya itu untuk mendukung kegiatan proses pembelajaran di laboratorium. Nah, pada prinsipnya semua modeler adalah sama, namun fungsi dan tujuan pemakaiannya karena untuk kegiatan praktikum, jadi fungsi dan tujuannya itu agak berbeda, biasanya memiliki bentuk, ukuran, dan jenis bahan tertentu yang dapat berbeda dengan modeler lainnya. Jadi kursi, meja sebenarnya sama, tetapi kalau untuk kegiatan praktikum, karena kita sesuaikan dengan fungsi dan tujuannya adalah untuk kegiatan praktikum, maka bentuk, ukuran, dan jenis bahannya itu yang berbeda untuk modeler. Nah, tadi sudah dijelaskan ada beberapa modeler, jadi secara umum untuk modeler laboratorium ada 5. Yang pertama kursi, rak, rocker, meja, dan lemari. Nah, untuk meja itu dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama ada meja praktikum, yang kedua itu ada meja demonstrasi, yang ketiga meja persiapan, dan yang keempat meja tulis. Sedangkan untuk lemari itu terbagi menjadi 3, ada lemari alat, lemari administrasi, dan lemari buku. Jadi ini ada 5 modeler laboratorium yang ada atau yang biasanya wajib ada di suatu laboratorium. Kita lihat pertama untuk meja praktikum. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa jenis meja untuk kegiatan praktikum. Antara lain adalah meja demonstrasi, meja persiapan, dan meja tulis. Meja praktikum kita lihat seperti ini. Jadi untuk apa? Jadi meja praktikum ini digunakan untuk siswa melakukan praktikum atau kegiatan pembelajaran di laboratorium. Nah, satu meja untuk satu percobaan yang dapat dilakukan oleh 2 sampai dengan 4 orang siswa. Ukuran meja praktikum kira-kira 2 kali meja belajar di kelas, atau misalkan tingginya 75 cm, lebarnya 70 cm, dan panjangnya 120 cm. Biasanya pada meja praktikum itu dilengkapi dengan instalasi listrik. Kemudian sebaiknya satu meja dipasang terpisah, jangan berimpit dengan meja yang lainnya. Kemudian meja demonstrasi seperti pada gambar, jadi namanya demonstrasi berarti meja itu fungsinya untuk melakukan kegiatan demonstrasi atau kegiatan pembelajaran di laboratorium. Biasanya meja demonstrasi itu dipasang di bagian depan ruang praktikum, di depan papan tulis. Nah, ukuran panjangnya kira-kira 2 kali meja praktikum dengan lebar dan tinggi yang sama, atau bisa juga tingginya 75 cm, lebar 80 cm, dan panjangnya 200 cm. Sama seperti meja praktikum, meja demonstrasi juga biasanya dilengkapi dengan instalasi listrik berupa stop kontak. Nah, biasanya untuk meja demonstrasi, di samping meja demonstrasi akan dipasang bak cuci. Kemudian meja persiapan. Persiapan jadi
eh, biasanya digunakan oleh guru dan laboran untuk mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk proses pembelajaran di lab. Biasanya dipasang di ruang persiapan, ukurannya kira-kira sama dengan meja demonstrasi, dilengkapi dengan instalasi listrik berupa stop kontak. Dan yang terakhir adalah meja tulis, jadi digunakan oleh guru atau misalnya lab atau misalnya dosen. Kemudian dipasang di ruang guru di laboratorium atau di ruang kepala lab dan juga ruang administrasi, mungkin admin dari lab tersebut. Ukurannya sama dengan ukuran meja tulis pada umumnya, lengkap dengan laci-lacinya. Baik, kita lanjut untuk kursi. Kursi praktikum biasanya dibuat tanpa sandaran punggung dan tangan. Kursi praktikum umumnya dibuat dari rangka besi, tingginya sekitar 50 cm dan tempat duduknya terbuat dari kayu berbentuk diameter sekitar 25 cm. Agar tidak cepat merusak lantai dan tidak menimbulkan suara berisik, biasanya pada bagian bawah telapak kaki kursi dilapisi plastik, kayu, atau karet. Kemudian lemari. Lemari itu ada lemari alat, lemari administrasi, dan lemari buku. Kita lihat lemari alat seperti ini. Jadi lemari alat dibuat dan disediakan khusus untuk menyimpan alat-alat laboratorium. Kemudian lemari alat laboratorium dibedakan atas lemari tinggi yang disimpan di ruang penyimpanan dan lemari pendek yang terdapat di pinggir ruang praktikum. Yang kedua, lemari administrasi. Dengan kata administrasi, artinya bahwa lemari administrasi ini digunakan untuk menyimpan segala format administrasi laboratorium. Nah, lemari ini dapat dibuat dari kayu atau plat logam dengan ukuran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan tempat. Biasanya disimpan di ruang guru dan diberi kunci karena berisi dokumen-dokumen penting terkait administrasi di lab. Lemari buku. Lemari buku digunakan untuk menyimpan berbagai buku perpustakaan laboratorium. Lemari ini sebaiknya berdinding kaca dan tidak dikunci agar setiap pengguna laboratorium dapat menggunakan buku yang disimpan di dalamnya. Nah, biasanya lemari buku ini disimpan di dalam ruang guru. Mebeler berikutnya adalah rak. Jadi ini tampak dari rak. Nah, rak adalah lemari tanpa dinding yang digunakan untuk menyimpan alat-alat. Alat-alat yang disimpan dalam rak ini biasanya adalah alat yang memiliki kotak khusus. Jadi seperti git dan sebagainya. Rak dapat disimpan di ruang penyimpanan alat, di ruang persiapan, dan juga di ruang guru. Mebel selanjutnya adalah loker. Jadi ini tampak dari loker. Nah, loker siswa adalah lemari yang disediakan di laboratorium untuk menyimpan buku dan tas siswa di dalam laboratorium. Jadi biasanya untuk menyimpan buku dan tas sebelum siswanya masuk ke dalam lab itu biasanya digunakan loker yang dipasang sebelum masuk ke dalam ruang untuk praktikum. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk materi hari ini, yaitu terkait mebeler laboratorium. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.